Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Uut Elatriana dari Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Halo, perkenalkan saya Nurul Aulia dari Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dan saya Jaludin dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dalam sepekan terakhir, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia selalu berada di atas 1.000 orang. Saudara, penanganan corona di Indonesia belakangan ini memburuk seperti yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saudara, sesuai prediksi, lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran terus terjadi. Kabupaten Kudus menjadi zona merah satu-satunya di Jawa Tengah. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Pandemi COVID-19 mengharuskan pelajar di Indonesia menjalani kegiatan belajar mengajar dari rumah. Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. Kali pertama didengar bahwa ada siswa dan bahkan orang tua yang stres dan mengaku mengalami kendala karena sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Hanya mampu berdampak pada psikis dan Stres akibat tugas berat saat menjalani pembelajaran secara daring. Betul-betul kita pengen nangis, pengen Memicu gangguan kejiwaan selama pandemi. mental dan fisik di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu bencana yang tidak terduga dan sangat memilukan bagi seluruh penduduk di muka bumi. Penyebaran virus corona dapat terjadi kapan saja dan di mana saja melalui kontak fisik secara langsung seperti sentuhan, air liur, dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan orang lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan social distancing maupun physical distancing untuk membatasi jarak sosial dan fisik yang berdampak pada penutupan semua akses, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Surat Kemendikbud nomor 36962 2020 di mana menjelaskan bahwa proses belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi harus dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, serangkaian kegiatan pembelajarannya dilaksanakan jarak jauh dan dikenal dengan pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring sangat ditentukan oleh sistem jaringan telekomunikasi sebagai perangkat penunjang yang utama, di mana dosen ditentukan untuk bisa mengimbangi pembelajaran daring dan kreativitas dan keterampilan menggunakan teknologi. Jaringan aplikasi peserta didik diharapkan mampu mengakses dan mengikuti model pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Tetapi realitanya masih banyak problematika yang muncul seperti jaringan yang tidak lancar, kuota yang mahal, dosen yang gagap dan tidak siap mengadaptasi teknologi, hingga kesehatan mental mahasiswa yang kian menurun. Penelitian tersebut dikuatkan oleh Lipana dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa pemberian tugas pembelajaran daring merupakan faktor utama penyebab stres di kalangan mahasiswa masa pandemi. Ansietas dapat berupa kegelisahan, tidak tahu, kecemasan, dan bahkan tidak enak. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap kinerja penurunan daya ingat, daya fokus, dan bahkan tidak bisa mengadopsi materi-materi yang disampaikan pada pembelajaran daring. Hal tersebut dikuatkan pada penelitian Chow Pang Hao dan kawan-kawan 2020 bahwa pada 7.143 mahasiswa menunjukkan bahwa 0,9% mengalami ansietas berat, 2,7% mengalami ansietas sedang, sementara 21,7% mengalami ansietas ringan. Padahal, mahasiswa memiliki tanggung jawab dan tuntutan kehidupan akademik dan dapat menimbulkan stres, di mana stres merupakan salah satu reaksi fisiologis manusia saat dihadapkan pada suatu reaksi yang dirasa telah melampaui batas atau dianggap sulit untuk dihadapi. Stres akademik dapat menyebabkan tekanan mental dan emosional yang terjadi akibat tuntunan kehidupan kampus. Berbagai sumber stres akademik meliputi situasi pembelajaran yang monoton, kebisingan yang ketidakjelasan, tuntunan tugas yang banyak, harapan yang tidak sesuai, aturan-aturan pembelajaran yang membingungkan, tuntunan yang saling bertentangan, deadline yang
tugas yang sangat mendesak. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, stres. Stres merupakan keadaan yang menimbulkan gangguan pikiran manusia disebabkan oleh banyaknya tuntunan kehidupan. Menurut Janah tahun 2021, bahwa stres memiliki sifat positif dan sifat negatif. Stres bersifat positif dapat menimbulkan rasa motivasi, inspirasi, dan tidak mengancam kesehatan diri. Sedangkan stres bersifat negatif dapat menimbulkan rasa kecemasan, bahkan dapat mengancam kesehatan diri. Kedua, COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit akibat coronavirus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina. Awal Maret tahun 2020, COVID-19 menyebar di Indonesia. Hanya butuh beberapa waktu singkat, COVID-19 dapat melonjak secara drastis sebanyak 1.520 kasus. Gejala awal akibat COVID-19 ditandai demam, batuk, sesak nafas, pucat, bahkan paru-paru memburuk. 3. PSBB. PSBB merupakan kebijakan efektif yang diambil untuk mencegah meningkatnya COVID-19. Persyaratan kebijakan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. 4. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan kegiatan antara pendidik dan peserta dipisahkan satu sama lain dalam hal jarak dan ruangan. Kegiatan tersebut membutuhkan media penunjang seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, e-learning instansi, dan media sosial lainnya. 5. Eldiru. Eldiru merupakan platform yang berbasis Moodle milik Universitas Jenderal Sudirman yang memiliki banyak fitur akses pembelajaran. Keenam, Ekam. Ekam merupakan sebuah wadah dalam Eldiru digunakan untuk mengungkapkan perasaan dalam diri mahasiswa menghadapi stres pembelajaran daring. Metode penulisan. Untuk yang pertama ada prosedur penelitian. Di sini kami menerapkan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, yang nantinya akan kita tarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua, ada sumber data. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi langsung dari mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman, baik berupa lisan maupun tulisan. Untuk yang kedua, data sekunder, yaitu dapat berupa jurnal, artikel, media terkait seperti televisi, radio, dan lainnya. Untuk yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman. Yang keempat ada objek penelitian. Objek penelitian merupakan bagaimana pengaruh perkuliahan daring terhadap kesehatan mental dan psikologis mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman. Berikut panduan mengenai wawancara dan kuesioner. Di sini data yang terkumpul berupa pertanyaan meliputi apa yang dirasakan ketika perkuliahan daring, gangguan apa yang menyebabkan stres, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi stres tersebut. Berdasarkan survei dan penelitian, mayoritas mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman mengalami gejala stres yang signifikan akibat perkuliahan daring. Ada beberapa gangguan yang menyebabkan kesehatan mental dan psikologis mahasiswa menurun, yaitu deadline tugas yang mendesak, tugas yang menumpuk, banyaknya gangguan di sekitar keluarga, ada pula gangguan sinyal, kuota, dan lainnya. Responsif tingkat stres mahasiswa itu berbeda-beda, dilihat dari faktor kepribadian, karakteristik stresor, dan kemampuan beradaptasi. Untuk dampak negatif yang ditimbulkan dari stres adalah tindakan kriminal, merokok, membolos, minuman keras, penurunan daya ingat dan konsentrasi, lalu kesehatan mental yang kian menurun dan dapat berakibat pada depresi dan mudah putus asa. Beberapa gangguan yang menyebabkan stres yaitu tugas menumpuk, deadline mendesak, keterbatasan sinyal dan kuota, lingkungan pembelajaran yang tidak kondusif, padatnya kegiatan organisasi, tuntutan nilai, dan lainnya. Strategi yang tepat untuk mengurangi tingkat stres mahasiswa yaitu melatih komunikasi asertif mahasiswa melalui forum Eldiru, e-learning Jenderal Sudirman University, yang terpantau langsung oleh bimbingan konseling Universitas Jenderal Sudirman.